sebelumnya kita harus catat dulu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan masing-masing panel. Nah, ini nanti kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kita hitung drop voltage dan juga KHA-nya. Kemudian yang kedua nanti menghitung kapasitor bank. Yang ketiga baru trafo, gitu ya. Nah, jadi untuk yang yang kapasitor bank, jadi sebenarnya teman-teman gini, kalau saya setiap kali merencanakan sebuah instalasi bangunan, itu saya selalu tambahkan satu wiring diagram satu garis sistem kelistrikan secara total. Nah, jadi ini adalah gambaran wiring single line diagram secara total gitu. SDP-nya ada berapa, kemudian MCCB induknya ini berapa ukurannya, nah, itu kita langsung tentukan di sini. Di single line diagram yang ini. Nah, kemudian nanti kita juga akan menentukan ini nih. Nah, ukuran kabel nih, ukuran kabel, jenis dan juga ukuran kabelnya sesuai dengan kapasitas beban yang akan mengalir di dalamnya, di dalam kabel maksudnya. Itu. Nah, kita harus tahu dulu nih total beban masing-masing panel. Nah, ini salah satu contoh dulu ya, SDP lantai 1. Nah, SDP lantai 1 dengan segala macam kemarin kita sudah hitung. Ini misalkan salah satu contoh aja ya punya saya. Ada beban penerangan, stop kontak, AC, dan juga ada lampu-lampu yang lain, lampu variasi lah. Total beban yang tersambung adalah 4.850. Kemudian demand load VA, dari watt to VA kita konversi aja. Kemarin kan sudah pernah nyoba pakai ini ya, pakai apa namanya? Pakai rapid tables ya. Rapid tables. Nah, kemudian total ampernya. Nah, total ampere ini yang kita gunakan untuk menentukan berapa kapasitas dari MCCB-nya itu. Oke, yang pertama kita sudah dapatkan salah satu data untuk lantai 1. Beban tersambung adalah 4850. Nah, kita coba masukkan di Excel. Nah, ini yang C. Wattnya adalah berapa tadi? 4850. Itu ya. Nah, kemudian I-nya tadi berapa? 9,18. Benar nggak sih ini? Waktu ampere. AC 3 pas 4850, line to line-nya 380 berarti. Power faktornya 0,8. Pakai titik. 9,21. 9,21 I. Nah, ini I besar arus 9,21. Nah, kemudian L panjang kabel atau panjang lintasan kabel. Nah, ini yang harus kita ukur nih, teman-teman. Nah, ini yang harus kita ukur. Dari mana? Dari Dena gitu. Nah, kira-kira di sini PP lantai 1 ternyata ada di sebelahnya doang nih. Jadi di sini ada LVMDP, di sebelahnya adalah PP lantai 1 gitu. Atau misalkan mau lebih pendek lagi ya, kita pindahlah biar ada variasinya sedikit.
Nah, jadi PP lantai satunya kita pindah di sebelah sini ya. Straight. Nah, gitu. Yang ini hilang aja. Ini geser naik. Nah, gitu. Nah, kita bisa hitung panjangnya nih, teman-teman. Seret. Nah, dari sini aja. Nah, sama kita pakai bantuan garis seperti biasanya ya. Nah, gitu. Nah, ini yang warna kita kasih warna apa ya? Merah lah. Merah ini adalah kabelnya. Oke, ada satu function ini yang harusnya sudah di-share juga ke teman-teman ya. Namanya T-length gitu. Nah, ini cara panggilnya seperti yang summary kemarin juga pakai app load. Nah, app load. Nah, kita pilih T-length, kemudian load, close. Nah, fungsinya T-length ini untuk apa sih sebenarnya? Jadi gini, saya contohkan di sini ya. Nah, nanti kita akan ketemu yang seperti ini. Nah, ini misalkan kabel nih. Nah, aduh, kabelnya nggak nyambung. Terus ada yang pakai polyline, ada yang pakai line. Nah, ini kan berbeda-beda. Kalau ini kita jumlahkan, di properti, ini muncul lengthnya geometri yang di sebelah kanan ini. Nah, ini akan varies. Nggak muncul, angkanya berapa nggak tahu. Nah, tapi menggunakan fungsi T-length, kita ketikkan perintahnya T-length, enter. Nah, kita select semuanya, kemudian kita enter. Nah, akan muncul di sini, di bawah ini. Ulah hilang. Nah, di sini sebelah kanan bawah ini loh. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan kan di sebelah kanan bawah. Total length of 5 objek adalah 35.999. Berarti ini adalah 35 meter. Gitu. Nah, itulah fungsinya T-length. Kita akan membutuhkan nanti ketika kita gambar kabel yang terpisah seperti ini. Nanti lantai 2 pasti seperti ini lantai 2. Oke, ini untuk lantai 1 ya. Jadi lengthnya berapa? 14,517 meter ditambah dengan karena ini posisinya di plafon ya. Nah, jadi kita harus lihat dulu juga. Nah, mana ini? Nah, misalkan gini. Misalkan panelnya tadi adalah di sisi sini gitu ya. Nah, ini kita pinjem apa namanya? Potongan tampak sampingnya dari exhaust. Nah, kemudian ini tadi, nah misalkan gini ya, pastikan ada kabel yang ke atas dulu. Thread ke atas, ketemu plafon atau ketemu kabel tray, baru turun lagi nanti masuk ke panel. Atau biasanya seperti ini. Nah, dari bawah ini. Ya, gitu ya. Nah, sehingga yang panjang ini harus kita hitung juga. Ya, yang turun ini, yang vertikal. Jadi kalau yang horizontal tadi kita sudah dapatkan 14,517 ya. 14,5. Nah, yang ini berapa nih? Kita harus hitung juga. Nah, kita bikin aja spare. Kalau ini tingginya 3 meter, kita ambil setengahnya, 1,5. Nah, atau 2 meter lah. 2 meter kali 2, kali 2 ya, kanan kiri lah. Itu. Nah, 4 meter. Atau bisa bikin supaya kabelnya
potongannya nggak ada koma-komanya. Kalau di lapangan teman-teman biasanya gitu, motong kabelnya biar nggak pakai koma-komaan itu di spare-nya nanti kan juga akan dipotong juga untuk terminasi ya, untuk ngupas ya. Tuh. Nah, jadi tadi 14,517 ditambah spare-nya kita coba 5,5 lah ya. Nah, 20 meter. Itu 20 meter. Kita nanti akan menggunakan kabel ukuran berapa? Gitu ya. Kabel ukuran berapa? A, luas penampang kabel. Nah, sebelum kita isi yang A ini, kita lompat dulu nih ke kuat antar arus. Nah, di sini P. P kita tadi dapatkan berapa untuk P-nya? Untuk P-nya 4850 watt. Nah, kita isi aja di sini 4850. Nah, itu otomatis teman-teman udah rumus. Nah, KHA-nya adalah 11,58. Nah, kalau 11,58 berarti KHA ampernya ikut 16 nih, ya kan? Di atas 10. Nah, kita coba di sini menggunakan kabel ukuran 16 mili. Kabel ukuran 4 mili. Ini ya, jadi kabelnya ukurannya sebelah ini, luas penampang. Nah, ini kita dapat 4 mili. Nah, gitu. Ini di sini tinggal diganti aja 4. Drop voltage-nya adalah 0,29. Tuh. Otomatis ini, teman-teman. Jadi kalau kita alirkan voltage 380, di ujung di panel lantai 1 tinggal 378,90. Nah, masih worth it nggak? Nah, kalau saya masih bisa diperbaiki aja. Kita coba ke 6. Nah, dicoba-coba aja, nggak ada masalah kan. Gratis kok. Ini kabelnya belum dibeli kok. Nah, kalau 6 lebih bagus lagi. Drop voltage-nya 0,19%. Dari 380 dari 379,27. Kalau ke 10 gimana? Nah, kita aja. Gratis kan. Nah, kabel ukuran 10 juga ternyata masih 379 ya. Drop voltage-nya 0,12. Atau turun sekitar 0,44 volt gitu. Nah, masalah nggak masalah juga sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya untuk PP SDP lantai 1, nah ini untuk SDP lantai 1, kita gunakan 6 atau 10 mili nggak masalah. Gitu. Tapi kalau mau lebih optimal lagi, karena kemarin kita bicara ada spare ya, ada spare, supaya nanti ketika spare-nya masuk, dayanya masuk, kabelnya sudah siap, itu mending kita gunakan yang ukuran 10 gitu. Panjang kabelnya adalah 20. Nah, seperti itu. Gimana? Gampang kan? Kita coba lagi untuk yang di lantai 2. Nah, lantai 2 ini cukup besar nih. Nah, 33.160. Kita langsung masukkan aja di sini. 33.160. Nah, untuk I-nya tadi berapa I-nya? Ampernya 62,80. Kemudian untuk L-nya, panjang lintasannya. Nah, kita harus gambar lagi. Di mana? Nah, ini ya. Jadi MDP di sini, panel lantai 2-nya ada di sini. Nah, jadi sebenarnya ini di atasnya.
atasnya ini nih, atasnya LVMDP. Jadi kalau digambar secara eh, tampak samping, nah ini MDP, ini untuk lantai 2-nya tinggal naik gini aja. Gitu. Nah, kabelnya gimana kabelnya? Kabelnya bisa jadi seperti ini. Baru turun. Gitu. Nah, ini anggap aja ini cross lagi. Tinggi ruangannya masing-masing 3,8 ya, 3,8 kali 2. Berarti berapa? 5,6. Tinggal masukkan aja di sini untuk panjang kabelnya di sini mungkin 5,6 ditambah kasih spare lah 5 meter. 10,6. Nah, 10,6. Kita pakai kabel ukuran 10. Wah, 0,42 nih. Drop voltage-nya 1 volt tuh, bahaya. Nah, ketika nanti tegangan dari PLN turun, under voltage lebih bahaya lagi. Kita nggak ambil resiko, mending kita naikin aja. Kita coba di 25 lah. Wah, masih turun 0,63 volt. Hampir setengah volt lah ya. Nah, kalau saya masih belum oke, kita coba di ini tadi berapa? 25. Kita upsize lagi ke 35 coba. Nah, ini hampir sama kayak yang lantai 1 tadi. Drop voltage-nya 0,12%. Nah, ini oke nih. Berarti minimal di kabel 35 ya untuk lantai 2. Minimal kabel 35. Itu caranya. Wattnya tadi berapa? 33.160. Panjang kabel ada 10,6. Itu kan. Oke, kemudian terakhir untuk lantai 3. Nah, lantai 3 itu posisi panelnya di mana ya? Hmm, lantai 3 posisi panel ada di, nggak salah di sini nih, lantai 3 nih. As berarti dia di atasnya lantai 1. Enggak, ding. Sama. PP lantai 3 ada di atasnya juga. Oh, ada shaftnya berarti di sini. Nah, ini lantai 3, PP lantai 3 di sini. Ngek. Nah, kita coba tarik aja garisnya. Dari panel MDP, naik ke lantai 3, plafon, terus turun lagi. Untuk di terminasi. Nah, itu. Berarti anggap aja ini kali 3 ya. 3,8 kali 3. 11,4. Ya, betul ya. 11,4 ditambah spare untuk dikupas kabelnya. 11,4 ditambah 5 lah. I-nya untuk lantai 3 ya. Jadi kita butuh I, ampere dan watt. 22586 4328. Empat tiga dua delapan. Nah, itu 22.
22856. Sip. Nah, kita pakai kabel 35, drop voltage-nya 0,13%. Nah, ini sudah aman nih. Mau coba kalau misalkan dinaikin ke 50. Wah, ini lebih bagus lagi malah. Drop voltage hanya 0,34 volt. Nah, gitu. Jadi untuk lantai 3 minimal pakai kabel 35 mili. Sudah aman. Itu ya. Apa? Ini dalam rangka efisiensi. Jadi pakai kabel 35. Panjang kabelnya 16,4. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Mudah kan cara menghitung drop voltage untuk menentukan apa namanya? Untuk menentukan luas penampang kabel. Gitu. Tadi berapa? 20,22 ya.